Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillah nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Lanjutkan terus kita pada hari ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belajarlah Al-Quran dan bacalah, karena sesungguhnya perumpamaan Al-Quran bagi orang yang telah mempelajarinya lalu ia membacanya dan juga membacanya dalam tahajud adalah seperti sebuah wadah yang dipenuhi minyak kasturi. Harumnya semerbak menyebar ke segala arah. Dan perumpamaan orang yang telah mempelajari Al-Quran tetapi tidur ataupun lalai dan tidak membacanya dalam tahajud, sementara Al-Quran berada dalam hatinya, adalah seperti sebuah wadah yang dipenuhi minyak kasturi tetapi tertutup rapat ataupun terikat. Hadis riwayat Tirmizi. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'a al-Qur'an falyas'alillah bihi fa innahu sayaji'u aqwam yaqra'una al-Qur'an yas'aluna bihi an-nas. Rawahu Tirmizi. Diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Qur'an maka hendaklah meminta pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya akan tiba suatu masa di mana orang-orang akan membaca Al-Quran tetapi mereka meminta upahnya pada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia menceritakan pada suatu malam ketika Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu sedang membaca Al-Quran di dekat tempat penyimpanan unta atau kambingnya. Tiba-tiba kuda betina miliknya meronta-ronta. Lalu ia meneruskan bacaannya, maka kuda betina meronta-ronta lagi. Kemudian ia meneruskan bacaannya lagi, maka kudanya pun meronta lagi. Usaid berkata, aku khawatir kuda itu akan menginjak putraku Yahya yang berada di dekatnya. Karena itu aku pun bangun mendekati kuda itu. Tiba-tiba aku melihat di atas kepalaku ada suatu seperti awan yang di dalamnya tampak seperti parada lampu. Lalu awan itu naik ke udara hingga aku tidak melihatnya lagi. Usaid berkata, pagi harinya aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kejadian itu pada beliau. Wahai Rasulullah, tengah malam tadi ketika saya sedang membaca Al-Quran di rumah saya, tiba-tiba kuda betina saya meronta-ronta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu terus membacanya wahai Ibnu Hudayr? Usaid menjawab, saya terus membacanya dan kuda saya pun meronta-ronta lagi. Rasulullah SAW bersabda lagi, apakah kamu terus membacanya? Usaid menjawab, saya terus membacanya dan kuda itu meronta-ronta lagi. Rasulullah SAW bersabda sekali lagi, apakah kamu terus membacanya? Usaid berkata, ketika itu saya hentikan bacaan saya karena khawatir kuda itu akan menginjak putra saya Yahya yang berada di dekatnya. Tiba-tiba saya melihat di atas kepala saya ada sesuatu seperti awan yang di dalamnya tampak seperti parada lampu. Lalu awan itu naik ke udara hingga saya tidak melihatnya lagi. Rasulullah SAW bersabda, itu adalah para malaikat yang turun untuk mendengarkan bacaan Qur'anmu
Seandainya kamu terus membacanya, niscaya orang-orang pun akan melihatnya tanpa ada yang menghalangi mereka. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah taklim sebegitu pada ini. Mudah-mudahan yang baik kita dengan bermanfaat dan jadi dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf pada dosa yang mohon ampun. Mari kita akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.